Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok kalimat yang beranggotakan 14 orang dengan saya Nika Derini Amelia Sari dengan NIM 22003084 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Stephen Hugh dengan NIM 2200355. Perkenalkan, nama saya Ikade Aryawan, NIM 220030104. Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Ogusi Janardana, NIM 22003087. Perkenalkan, nama saya Imadi Edi Sujaya dengan NIM 2200309090. Perkenalkan, nama saya Imadi Wahidi Pranata, NIM 2200300083. Perkenalkan, nama saya Iwayan Anggawiguna, NIM 22030007. Perkenalkan, nama saya Iputu Gede Permadi Laksana Putra, NIM 2200300155. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agustino Brigit Piraklino dengan NIM 220030793. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Widya Putra dengan NIM 2200300102. Perkenalkan, nama saya Ketut Agung Srisna dengan NIM 220030747. Di sini saya akan menjelaskan tentang submateri pertama, yaitu kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki struktur kata yang benar, ketepatan pemilihan kata, koherensi antar bagian yang logis, dan ejaan yang benar. Selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Kalimat efektif harus memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Yang kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele atau langsung mengarah ke maksud yang ingin disampaikan. Yang keempat, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda yang menyebabkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada kesepadanan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua ada keparalelan, yaitu kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat tersebut. Terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Yang ketiga ada kehematan, yaitu menghindari penggunaan kata, frase atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat ada kepaduan, yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat tersebut sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang kelima ada kelogisan, yaitu ide yang ada dalam kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku serta menuntut adanya pola pikir yang sistematis. Yang keenam ada kecermatan, yaitu tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dewa Graciana dengan NIM 2200300066. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh kalimat efektif dalam paragraf. Yang pertama, bentuk tidak efektif. Brian ini merupakan salah satu dari mahasiswa Universitas Indonesia. Kebetulan saat ini Brian kontrak rumah di dekat rumah sakit. Dengan demikian, jadi untuk pergi kuliah, Brian perlu menggunakan alat transportasi umum, yaitu kereta. Selain dari Brian, banyak para mahasiswa lain di Universitas Indonesia yang tinggal di daerah yang dekat rumah sakit yang juga menggunakan fasilitas kereta sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Brian setiap melaksanakan kegiatan kuliah. Bentuk efektif dari kalimat tersebut adalah Brian merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan kebetulan Brian kontrak rumah di daerah yang dekat dengan rumah sakit. Untuk pulang dan pergi kuliah, Brian hanya menggunakan transportasi umum seperti kereta. Selain Brian, ada banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga tinggal di daerah dekat rumah sakit tersebut. Mereka juga menggunakan fasilitas umum yang sama dengan Brian, yaitu menggunakan kereta sebagai sarana transportasi pulang dan pergi dari kegiatan perkuliahan.
Selanjutnya adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif beserta penjelasan perbaikannya. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Di tempat saya bekerja di kantor, biasanya saya ke sana jam 1. Kalimat efektif dari kalimat tersebut adalah saya berangkat ke kantor jam 1. Analisanya, pada kalimat non-efektif, saya menghilangkan bagian di tempat saya bekerja di kantor, lalu mengubahnya menjadi objek kantor. Di kalimat efektif, karena bagian non-efektif tersebut sangatlah boros dan bertele-tele. Lalu pada bagian non-efektif, biasanya saya ke sana jam 1, memiliki makna bahwa pencerita berkata bahwa dia berangkat atau pergi ke kantornya di jam 1. Agar menjadi efektif, saya ubah menjadi predikat berangkat. Sehingga jika digabungkan menjadi kalimat efektif dan agar lebih mudah dipahami oleh pendengar maupun pembaca, saya jadikan saya berangkat ke kantor jam 1 dengan urutan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kada Indriani Layanti, NIM 2200300054. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tahap penulisan karya ilmiah. Pada tahap-tahap tertentu, penulisan dalam karya ilmiah perlu memperhatikan alur proses dalam memproduksi tulisan melalui proses yang tidak singkat. Akan tetapi, perlu upaya yang dilakukan. Dengan mengikuti langkah tersebut, Anda bisa melakukan penulisan dengan baik. 1. Tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulisan ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. 2. Tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut ini. 1. Manfaat perpustakaan. 2. Memanfaatkan internet. 3. Kelola dan pilih bahan-bahan pustaka. 4. Membuat ringkasan dan melakukan parafrase. 5. Membuat kutipan. 6. Membuat daftar, instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. 3. Tahap pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara penyiapan bahan referensi yang cukup dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah. Semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda, dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. 4. Tahap menulis draft. 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan kepada aspek mekanik. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Nirmala Rayu Sastri, NIM 2200300091. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tahapan revisi. Pertama, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua itu membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Yang terakhir yaitu sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan. 6. Tahapan penyuntingan. Yang pertama yaitu memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan.
Yang terakhir yaitu memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Apa perlu evaluasi dilakukan dalam membuat karya ilmiah? Bagi penulis sangat perlu. Karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus. Terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. 8 yaitu tahap publikasi. Yang pertama, tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Yang terakhir yaitu sesuaikan tulisan dengan media publikasi akan kita tuju. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya, saya akan membahas materi tentang penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah. Kalimat efektif sangat bermanfaat bagi penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Dengan kalimat efektif, sebuah karya tulis ilmiah menjadi mudah untuk dipahami oleh pembaca, serta menjadi komunikatif. Untuk menjadi komunikatif, harus memenuhi kriteria logis, sistematis, dan lugas. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penggunaan kalimat efektif untuk karya ilmiah. Yang pertama ialah gunakan kalimat sepadan. Saat menulis kalimat efektif, Anda harus memenuhi syarat sepadan. Yang dimaksud dengan sepadan adalah seimbang antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa. Yang kedua, paralel. Dalam pembuatan karya ilmiah dengan kalimat efektif, Anda juga perlu memperhatikan paralel kalimat. Kalimat yang paralel memiliki kesamaan bentuk kata di dalamnya. Maksudnya, jika bentuk pertamanya menggunakan kata benda atau nomina, bentuk berikutnya pun sama. Kemudian, jika bentuk pertama menggunakan kata kerja atau verba, begitupun bentuk seterusnya. Yang ketiga, kehematan. Dalam menulis karya ilmiah juga sebaiknya menggunakan prinsip kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang keempat, ketetapan. Karya ilmiah dengan kalimat efektif juga harus tepat dalam memilih kata. Ketetapan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Misalnya, dengan menggunakan kata yang tepat sehingga tidak rancu dalam memberikan informasi. Yang terakhir ialah kepaduan. Teknik menulis karya ilmiah juga memerlukan kepaduan. Pada kalimat efektif berarti satu kalimat harus memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak pecah-pecah. Kalimat padu berarti tidak bertele-tele alias tidak mencerminkan cara berpikir tidak simetris. Karena itu, coba untuk tidak memperpanjang kalimat, sampaikan secara detail, padat, tanpa bertele-tele. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri kalimat efektif pada karya ilmiah. Yang pertama, dapat menjelaskan gagasan dari penulis atau pembicara, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca. Yang ketiga, memiliki objek, predikat, serta unsur-unsur lain yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal. Yang keempat, biasanya mempunyai suatu imbuhan yang sama jika bagian kalimat menggunakan kata kerja perimbuhan di, bagian kalimat lainnya harus menggunakan di pula. Yang kelima, kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang berlebihan. Penggunaan kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Yang terakhir, kalimat efektif harus diberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Caranya bisa dengan mengubah posisi kalimat menggunakan penekanan dengan imbuhan lah, kun, dan kah. Juga dapat dengan menggunakan konjungsi pertentangan ataupun juga dengan menggunakan kata ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih.